Bismillah walhamdulillah alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sama-sama kita muliakan Ketua TKM Bapak Isyono, Ketua Ta'lim Bapak Rahim, orang tua kita Bapak Nur, Bapak Rizal, Bapak Haji Nur, wabil khusus jamaah Majelis Taklim Nobar yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah dengan izin Allah pada malam hari ini, walaupun diguyur hujan, tapi kita masih tetap meringankan langkah kita, memantapkan hati kita dalam rangka sama-sama kita mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di bulan Rajab ini kita mempererat dan memperbanyak amal soleh sehingga insya Allah kita tergolong manusia-manusia yang beruntung. Selawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, sebelum kita awali taklim kita, ada request atau pengiriman doa untuk saudara-saudara kita, jamaah kita, diantaranya istri daripada Ustaz Mukhbir yang bernama Rofiqah binti M. Tahrir lagi kondisi kurang sehat. Mudah-mudahan kita doakan diangkat penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala dan berikan kesembuhan yang sempurna. Yang kedua, untuk Irfan Andri Kusumah, putra dari Bapak Irfan, kita doakan semoga hajatnya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang tersirat maupun yang tersurat. Yang ketiga sekaligus yang keempat, kita doakan untuk Ipan bin Kurniawan serta Kurniawan bin Ulan, di mana mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala dalam posisi mancing ya. Memang kondisi sekarang lagi ekstrim, makanya akan mancing-mancing dah. Kalau di kampung hujannya gede-gede banget itu bahkan banjir ya. Tapi di Jakarta ya alhamdulillah, walaupun diguyur hujan, insya Allah nggak banjir lah mudah-mudahan. Tapi yang jelas kalau memang kejadian alam, kondisi cuaca kita ini bisa menimbulkan ya batuk, pilek. Nah sesuai dengan kebetulan yang lagi ditarik lagi nih Omikron. Ya itu sebenarnya mah bukan karena itu aja, pokoknya kalau ada musim rambutan aja pasti musim batuk. Itu jadi memang sudah hukum alam. Nah kebetulan memang pemerintah kita lagi galak-galaknya, dan saya juga habis dapat informasi dari pusat, itu sekolah juga rencana udah mulai belajar di rumah lagi, PJJ. Saya aja udah 72% lagi. Kemarin udah 50%, turun lagi 20%. Sekarang naik lagi 75%. Dipotong lagi deh semuanya, ya. Tapi kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita, keluarga kita, jamaah kita, bangsa dan negara kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kekuatan, kesabaran, dan dijauhkan dari penyakit Omikron ini. Ya. Amin. Tapi anehnya mah kadang-kala
pas mau bulan puasa aja. Itu ya. Aduh ribet dah. Ya bedah ya. Mari kita awali dengan membaca surah Al-Fatihah. Khusus kita ingatkan untuk khusus dan mukir. Yang pertama Rafiqah binti Al-Tahfir. Ketiga Maritu bahwa Yasbin La Syifa ila Syifa Allah. Khususon Rafiqah binti Al-Tahfir. Ya Hadratin Nabi Mustafa Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang kedua untuk saudara Irfan Anji Kusuma, mudah-mudahan hajatnya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Hasil maqasidan ya Allah, hasil maqasidan ya Rahman, hasil maqasidan ya Rahim. Ya Qadir hajat, ya Qadir Muhammad, khususon Irfan Anji Kusuma. Berarti Nabi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. Yang ketiga Ivan bin Kurniawan. Yang belum ketemu siapa ini? Ivannya ya. Ya kita doakan dulu Kurniawan dulu, mudah-mudahan dimaafkan segala kesalahannya, diterima amal ibadahnya, dijadikan kuburnya Raudhah min riyadil jannah. Khususon Kurniawan bin Fulan. Hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan Al-Fatihah selanjutnya kita khusus bacakan untuk Ivan bin Kurniawan yang pada saat ini belum ketemu ya. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan segera ditemukan oleh keluarganya, walaupun kondisinya kemungkinan sudah meninggal, tapi kita nggak pernah tahu. Biasanya kalau anak kecil di bawah usia sebelum balik itu kadang-kadang dilindungi, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau jatuh dari hoteng ke bawah nggak apa-apa, karena memang khusus anak kecil itu Allah utus malaikat untuk menjaganya. Kita mohon kepada Allah kalau memang masih hidup supaya ditemukan, dan kalaupun sudah meninggal pun sama, sudah Allah Subhanahu wa taala supaya keluarganya yang mencari Ivan bin Kurniawan ini segera ditemukan oleh keluarganya. Ya, kita baca ikuti bareng-bareng ya. Ya. Wa wajadaka dhalan fahada wa wajadaka dhalan fahada wa wajadaka dhalan
فهدى فهدى ووجدك ووجدك ضالا فهدى فهدى ووجدك ووجدك ضالا 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 ضالا فهدى فهدى khususon dibanding klubnya yang Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi kalau kita punya barang hilang, motor apa pokoknya yang hilang, terus kita pengen cepat kembali, itu amalannya baca 7 kali. Wa wajadaka dolan fahada, baca 7 kali. Motor apa pokoknya, meskipun umpama motor itu nggak balik, tapi dalam waktu singkat Allah ganti dengan yang lain. Bagaimana kalau istri yang hilang? Tapi biasanya begitu. Istri hilang mana dicari. Jadi udah kebaca. Ya, kalau istri yang hilang ya kita cari. Ya, terus yang di belakang ya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya Rabbi bil Mustafa karim wa qasidana waghfir lana ma ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul kaulani wa saqalain wal fariqain min urdi wa min ajami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli aunin minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Allahumma barik lana barik lana fi fi Rajab wa Sha'bana wa Sya'bana wa ballighna wa ballighna Ramadana wa Ramadana hassin wa hasin maqasidana maqasidana waghfir lana waghfir lana dunubana dunubana waftah waftah alaina alaina bifadlika wa rahmatika rizqan wasi'an wasi'an halalan thayyiban thayyiban mubarakan mubarakan wa sihatan kamilatan bi rahmatika ya arhamar rahimin. ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
Itu kita selipin dah tuh setiap habis sholat wajib. Amalan bulan Rajab itu Allahumma barik lana fi Rajab wa sa'mana wa balikna Ramadan. Insyaallah umur kita dikasih panjang. Amin. Allah berkahi dan kita dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Ada yang mau bid'ah kayak apa kayak udah apa namanya maudhu kayak hadisnya itu ada dalilnya ya dalam kitab Mukhtarul Hadis juga ada, terus dalam kitab At-Tazkirah juga ada. Jadi itu ada dalilnya. Jadi kalau ada ulama sebagian ulama yang ngomong maudhu palsu, ya mungkin kitab-kitab induknya nggak dibaca. Dalam kitab Irsyadul Ibad juga ada. Ya, jadi kalau ada banyak keterangannya berarti hadis tersebut boleh kita amalkan. Mau puasa Rajab ya nggak apa-apa. Cuma jangan diniatin Rajabnya, niatin puasa sunnah aja. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana fi ulumihi amin. Babu fadlil masyi ilal masajid. Ini bab menerangkan tentang keutamaan orang yang berjalan pergi ke masjid. Kalau kita perginya berpakai motor nih. Kalau jauh, ya kan? Itu kalau orang yang berjalan ke masjid dari mulai dia melangkah meninggalkan pintu rumah itu sudah dijaga dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah, moga-moga Allah ridho kepadanya, yaitu Abu Hurairah, anna nabiyya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, man ghada ilal masjidi aw raha aw a'adallahu lahu fil jannati nuzulan. Ini juga termasuk amalan supaya rezeki kita gampang dan diberkahi oleh Allah. Jadi bukan hanya gampang tapi dapat keberkahan. Man siapa? Ini berarti kita semua. Man di sini namanya man istifham, cuma lil akli. Ada man istifham akal, ada man istifham lil ghair akli. Nah kalau kita berarti orang yang man goda, siapa orang yang pergi pagi-pagi, auroha atau waktu sore, ilal masjid, perginya kemana? Ke masjid. Ngapain? Tentunya beribadah. Dia datang ke masjid bukan untuk mencuri sendal, bukan untuk mencuri apa tuh? Kotak amal. Kotak kata-kata pagi-pagi orang kepala tahu, nyolong kotak amal ya, bukan ya. Tapi dia pergi ke masjid untuk ibadah. Apa janji Allah kepada orang tersebut? A'adallahu lahu, maka Allah berjanji kepada orang tersebut fil jannah, tempatnya di surga. Amin. Surganya nanti. Nah, surga dunianya segala hajatnya digampangin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikasih penyakit, penyakitnya segera sembuh. Dikasih ujian, ujiannya dia bisa mengatasinya. Diberikan kesabaran. Banyak orang kesal diuji gak kesabaran. Tapi orang yang sering melangkah kakinya ke masjid untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ini kayak begini nih. Kayak kita apalagi datang ke masjid untuk menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bagusnya nih, ketika kita berangkat pergi ke masjid,
Gak apa-apa duduk situ Mat. Ya. Jadi nih etika kita ke masjid bagusnya wudu dulu dari rumah. Dari rumah kita sudah wudu. Nah ketika sampai, ini batasan masjid di mana Pak Kiai? Di dalam. Berarti di luar sana kan? Tuh pokoknya batas itu dah tuh. Nah dari situ sebelum masuk kita udah baca doa. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Tuh. Baca kan tadi? Sahabat aja nggak baca. Ya, etikanya tuh. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Bukan dari sini. Prataran. Usahakan maksudnya kaki kanan. Nah ketika kita sumpama naruh awas sendal di sini nih. Nah itu kita buka kaki kanan, ya kita injak dulu sendalnya. Kita injak sendal, kaki kiri kita buka, baru kaki kanan melangkah. Itu etikanya begitu. Jangan sampai kaki kiri kita yang melangkah. Jadi kaki kanan dulu, buka ke kaki kiri. Kalau make kita kaki kanan, buka kaki kiri. Nah contoh aja dah. Ya. Kalau praktek enak. Ya. Taruhlah. Ini batasannya kan? Ini batasan. Batasan melangkah. Nah, kita buka kan kaki kiri. Nah, kita buka dulu. Truk. Kita injak sendalnya. Baru buka kaki kanan. Jangan langsung melangkah. Kita injak dulu. Baru baca Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, masuk. Gitu. Nah ketika sudah masuk ke masjid, jangan banyak bicara. Bagusnya sholat sunat tahiyatul masjid. Saya lagi malas, belum punya wudhu, pengen duduk aja, langsung duduk. Jangan ngomong apa-apa, langsung niat. Nawaitu iktikafa fi masjid madintu sunatan lillahi. 5 menit atau 2 menit kita jangan bicara, itu kita sudah dapat pahala iktikaf. Selanjutnya ngomong aja itu dapat pahala iktikaf. Tapi kalau kita nggak niat nggak bakalan dapat. Tuh istimewanya. Ya. Jadi bagusnya kita setelah masuk jangan bicara dulu, jangan salaman dulu, sholat. Kita sholat aja 2 rakaat. Apa di dalam, apa di pojok, sono. Kita sholat aja. Sholli sunnatan tahiyatul masjid rakaataini lillahi. Atau gak pakai niat, langsung aja Allahu Akbar. Dalam hati udah ngomong aku niat sholat tahiyatul masjid kita kepada Allah, udah sah. Nah setelah itu kalau pengen lebih lengkap lagi, Assalamualaikum warahmatullahi. Sebelum istighfar langsung niatin nawaitu iktikafa fi masjid madintu sunnatan lillahi. Udah istighfar astagfirullahaladzim, udah selesai, duduk lagi di sini baru ngomong. Nah itu kita sudah mendapatkan pahala iktikaf. Tapi kalau kita datang kemari langsung ngomong nggak dapat apa-apa. Maksudnya pahala nuntut ilmu dapat, tapi pahala iktikafnya kita nggak dapat. Jadi kita dengan semuanya. Ya, tuh. Nah, orang yang berangkat ke masjid baik untuk dia beribadah kepada Allah, mendapatkan ridho kepada Allah, maka balasannya surga. Surga di akhirat insya Allah luar biasa. Surga di dunia segala keinginan kita dikabul, hajat kita dikabul, ujian kita bisa mengatasinya. Anak-anak soleh
soleha, soleh, istri nurut. Jadi gampang supaya istri kita nurut, gampang. Apalagi kalau sebelum itu nyarinya yang agak miring-miringan dikit. Nah, kalau supaya istri kita nurut, ya itu kita malu. Insya Allah istri kita gak bakal membangkang, nurut sama kita. Tapi kalau kita jauh dari Allah, ya udah, oh ya, balasannya surga. Nih tadi yang penjelasan tadi saya jelaskan. Wa anhu, dan bahwasanya anna nabiyya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, man tatahhara fi baitihi, itu barang siapa yang sudah bersuci fi baitihi, di rumahnya, summa mado ila baiti, kemudian dia lewat min buyutillah, dan rumah Allah, maksudnya pergi ke masjid. Lihat dia faridotan min faraidillah, untuk melaksanakan atau menunaikan kewajiban yang telah difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nih, apa ganjarannya? Karena khutuwatuhu ahaduha tahutu khati'atan. Ketika dia melangkah langkah pertama, itu dosanya diampuni oleh Allah. Langkah kedua diampuni oleh Allah. Langkah ketiga diampuni oleh Allah. Sampai dia datang ke masjid, itu langkah demi langkah mengampuni dosa-dosa. Nah Ustaz, saya kemarinnya pakai motor, perputaran itu, buat muter itu mengampuni dosa kita. Hah? Makin jauh makin bagus, khusus untuk kita melaksanakan sholat fardu. Nah kalau sholat sunnah, afdolnya kita melaksanakan sholat sunnah itu di rumah. Afdolnya kita melaksanakan sholat sunnah di rumah. Nah kalau bulan puasa, karena memang pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekaligus kita mensyiarkan masjid, maka kita datang ke masjid. Ngapain? Sholat tarawih. Sholat tarawih afdolnya itu 20 rakaat. Di sini sholat rakaat. Ya, sholat taraweh itu afdolnya 20. Kalau sholat 8 rakaat itu bukan sholat taraweh, tapi sholat qiyamul lail namanya. Sholat malam doang. Di Mekah 20 rakaat. Di Al-Ikhlas 4 rakaat. Bikin ya. Ini bagusnya 20 rakaat. Nabi mengerjakan 8 rakaat itu bukan sholat taraweh, tapi sholat qiyamul lail. Memang ada yang mengatakan qiyamul lail itu adalah sholat taraweh, tapi itu kurang kuat. Afdolnya, nih saya bicara afdolnya sholat taraweh itu 20 rakaat. Ustaz, itu banyakkan orang Muhammad dulu, orang ini ya kan, 8 rakaat, hadisnya kuat. Nah itu adalah qiyamul lail. 8 witirnya 3 jadi 11. 20 witirnya 3 jadi 2. Itu yang lebih bagus. Ya, pokoknya kalau bisa itu mah jangan 8 rakaat.
Jamaahnya itu Ustaz. Lah. Itu jualan itu jamaahnya itu. Ibadah jangan saat itu khusus ya. Jangan mikirin urusan lain. Karena itu kesempatan kita untuk mendekatkan dan memperbanyak amal ibadah. Nah kalau mau begini, kalau mau sholat taraweh itu kan hukumnya sunnah. Mencari nafkah hukumnya wajib. Nah bagaimana supaya kena semuanya? Ya udah kita dagang aja. Dagang nanti malam kita baru sholat. Yang jadi permasalahan buatkah kita? Gitu. Nah kalau memang ada seperti itu, ya boleh dah ikutin yang 8 rakaat. Boleh. Tapi kalau bisa jarang-jarang seling 20. Di mana nih lagi 20? Wah, di dekat masjid kita kerjain yang 20. Pengen 8. Buru-buru datang ke Ikhlas. Di sini saya yakin nih. Di sini NU bukan. Muhammadiyah nggak jelas. Ya kalau ibadah jangan begitu. Ibadah jangan ngikutin jamaah. Ibadah ngikutin hukum. Makanya ya, tapi walaupun demikian ada dalil juga yang mengerjakan 8 rakaat. Tapi bagusnya ini mah bagusnya afdolnya mengerjakan 20 rakaat. Kalau selang-seling nggak apa-apa dah. Ya udah. Ya. Nah itu. Nih. Tuh. Langkahnya dia waktu khusus kalau memang wudunya dari rumah. Setiap dia langkah maka mengampuni dosanya. Itu langkah yang pertama. Jadi taruhlah dia melangkah kaki kanan. Nah, kaki kanan truk melangkah mengampuni dosa. Langkah lagi yang kedua di sini jelaskan wal ukhra tarfa'u darajatan. Dan langkah yang lainnya maksud langkah yang kedua itu akan diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah mengangkat derajat kita, seisi dunia orang di dunia ini, gede kita tetap aja bangun. Tapi sebaliknya, sedunia orang angkat kita, tapi Allah malah gede kita, gak bakalan naik. Apa maksudnya? Niatkan segala sesuatu hanya dalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Ya. Apalagi kalau memang rumahnya itu dekat sama masjid, sama musola. Usahakan kita pergi ke masjid atau musola. Kalau perlu kita bisa ada waktu sebelum azan. Kita wudhu dari rumah, kita baca doa Allahumma aftah li abwaab rahmatik, kita sholat sunnah tahiyatul masjid sambil nunggu azan kita istighfar dan sebanyak-banyaknya. Atau kita bagi-bagi istighfar baca 10, selawat baca 10, subhanallah alhamdulillah wallahi illallah baca 10. Ya udah aja. Orang yang sering mengerjakan itu 40 hari aja dikerjain, insya Allah hidupnya akan berubah. Segala apa yang diinginkan insya Allah dikabul. Kalau saya hanya baru menyampaikan aja nih, karena saya juga masih malas. Makanya hajat-hajat saya juga banyak yang gak dikabul. Ya tapi minimal saya bisa ngajar. Pokoknya usahain seumur hidup kita kalau bisa ada yang kita kerjakan. Tuh, ya. Langkah yang pertama dosa kita diampuni.
Langkah yang kedua, derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di zaman Rasulullah ada orang yang namanya Abdullah bin Maktum. Abdullah bin Maktum ini orang susah. Ketika dia mau masuk Islam, itu malah diingetin nama Nabi Muhammad SAW. Abasa wa tawalla, itu ada surah Abasa wa tawalla. Nabi malah berpaling, maka ditegur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, suatu saat Rasulullah bersabda bahwa orang yang memakmurkan masjid, orang yang melaksanakan sholat berjamaah, dia punya pahala, ada yang 27 derajat, ada yang mengatakan 25 derajat. Itu hadisnya ada, dua-duanya juga ada sahih. Ada yang 27, ada yang 25. Nah, kebetulan Abdullah bin Maktum ini orang yang buta. Ketika dia mau datang ke masjid, nggak ada yang nuntun, jaraknya ada jam. Nah, dia minta rukhsah. Ya Rasulullah, saya minta rukhsah supaya saya nggak ke masjid. Kebetulan saya nggak ada yang nganter. Kata Rasulullah, nggak apa-apa. Kata Rasulullah, enggak. Nah, tiba-tiba ada yang azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dipanggil lagi. Ya Abdullah bin Maktum, mari. Dengar gak suaranya? Dengar ya Rasulullah. Pak Ajib nida'ah. Datengin panggilan tersebut. Orang yang buta aja nggak bisa jalan, hukumnya diwajibkan untuk melaksanakan sholat berjamaah. Apalagi kita badan pada sehat, ya kan? Duit pada punya, kendaraan ada, mata melek, ya kan? Masa ketika orang ajan kita nggak mau datang? Tapi saya termasuk salut nih. Salut di masjid ini, jamaahnya Johor, Asar, banyak. Alhamdulillah, kadang-kadang sudah mampir kemarin ya, sholat Johor di sini, berjamaah, sholat Asar. Pak Haji nih, rajin dia, alhamdulillah ya. Pak David, subhanallah. Harus begitu. Untuk mencari kehidupan kita supaya berkah, maka jangan pernah kita membohongi diri kita. Karena di situ udah ada kesuksesan. Apa kesuksesannya? Ketika hayya 'alas shalah, ayo kita sholat. Hayya 'alas shalah, ayo kita sholat. Nah, kalau kita sudah sholat, maka dijanjikan hayya 'alal falah. Yuk sama-sama kita raih kesuksesan. Yuk sama-sama kita raih keberuntungan. Yuk sama-sama kita raih kebahagiaan. Enggak bakalan bohong Allah sama Rasulullah. Kalau kita sih banyak bohong. Tapi kalau Allah dan Rasulnya enggak bakalan bohong. Kenapa kita suka mengakhir-akhirkan sholat? Kenapa kita kadang-kala rezeki kita suka lambat? Kenapa kadang-kala urusan kita suka sulit? Ya itu, karena kita kadang-kala masih mementingkan urusan dunia dibanding dengan urusan ibadah, terutama sholat. Terutama sholat. Coba dah, kita dagang, kita utamakan Allah, khususnya sholat 5 waktu. Lagi di jalan, ada yang ajan, berhenti. Kalau bisa, coba dah tes selama 40 hari, jangan pernah putus. Selama 40. Kok kenapa hitungan 40? Nabi diangkat usia 40. Nabi Adam dicipta ruhnya selama 40 tahun, 40 juga. Disitulah kalau orang usia 40 masih susah, kesemuanya bakalan susah. Tapi kalau orang udah 40 dia sudah bisa berdiri sendiri, minimal dia punya usaha sendiri, udah bakalan maju. Nah,
kadang-kala yang membuat enggak maju itu perempuan, khususnya laki-laki. Maju dikit aja udah oleng. Apalagi kalau ngeliat perempuannya demplon, itu yang jadi masalah. Coba dah. Tapi kalau diniatkan untuk ibadah, baru mantep. Dan syarat untuk kita nikah lagi, minimal istri mati dulu. Kalau kita ngikutin sunnah Nabi nih, sudah mau nikah lagi, istri harus mati dulu. Kalau belum mati jangan nikah lagi. Susah ya, kayak enggak susah malah berlangsung. Kenapa? Rasulullah ketika istrinya sampai 13, itu istri pertamanya meninggal dulu. Siapa? Siti Khadijah. Nah setelah itu baru nikah lagi. Itu pun untuk menolong sifatnya, bukan hawa nafsu. Jadi kalau kita mau ngikutin sunnah Nabi, mau nikah lagi, istri kita harus diracun. Ya, jangan ya, jangan. Pokoknya kalau istri kita masih hidup, inilah anugerah yang terbesar yang Allah diberikan kepada kita. Jangan pernah kita main hati. Nah kalau memang dia dipanggil duluan, bukan didoain dulu, kita doain dulu, jangan. Tapi mereka lagi didoain dulu ya, salah buat istri kita malah panjang umur, kita tewas. Karena doa itu ya udah ilaih. Ingat ya, apapun kebaikan yang kita lakukan, ucapan yang kita berikan itu akan kembali kepada kita. Ya udah balik ilaih kepadamu. Kalau kita doain orang pendek umur, jelek, itu balik ke kita yang bakal mati. Nah, kalau kita berdoa terus kebaikan kepada orang lain, itu insya Allah balik sama kita berupa kebaikan yang berlipat ganda. Begitu. Makanya usahakan ya, kalau bisa kita senantiasa melangkahkan kaki kita khususnya di rumah Allah untuk melaksanakan ibadah. Tuh. Terus ketika balik, jangan lupa baca doa juga. Allahumma inni as'aluka min fadl. Keluar tuh kaki kiri. Itu aja kita kerjain tuh. Amalan-amalan Nabi, yang sunnah-sunnah Nabi, itu kita kerjain. Kelak kita dapatkan syafaat. Nanti kita di akhirat, ya Rasulullah, isfi. Wahai Rasulullah, berikan aku syafaat. Kata Rasulullah, lalu melaksanakan sunnah apa? Bahkan kalau kita ikutin para sahabat, itu di mana tempat sholat Nabi, di mana tempat jalan Nabi, ikutin sama para sahabat. Oh kalau kita terlalu jauh dah ke arah sana, terlalu jauh. Yang terpenting kalau waktu ada, kesempatan ada, kita tidak terlalu sibuk, Allah sudah manggil, kita datang. Khususnya sholat 5 waktu. Tapi kalau kita lagi ada urusan, tidak jadi masalah. Karena waktu sholat itu ada 3. Ada afdol, ada takhir, ada muzawwaj. Afdol tepat waktu, selama itu waktu mesti waktu sholat. Takhir waktu pilihan, berarti kita ada yang di pertengahan. Ada mujawaz. Mujawaz itu berarti kita kadang-kala ketiduran atau kita dalam perjalanan, itu namanya muzawwaj. Tetap kita boleh mengerjakan sholat. Tuh intinya, kalau kita ingin mendapatkan keberkahan, dosa kita diampuni, derajat kita diangkat, maka kita harus minimal sebisa kita untuk melaksanakan memakmurkan masjid dengan sholat berjamaah. Dan apabila waktu Ramadan tiba, sholat taraweh jangan 8 rakaat, tapi 20 rakaat. Jadi yang apa kan?
Ya udah itu aja deh ya. Ya, lahatul kali al-Fatihah. Kami santai kita isi dengan tanya jawab aja kalau itu. Ya.